Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, pada kesempatan ini kita akan membawakan atau mempelajari salah satu materi yang paling utama dalam agama kita, yaitu materi tentang bagaimana ulama salaf di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Pembahasan ini kita ambil dari atau kita bacakan dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith lil Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, Imam Abi Uthman Ismail ibn Abdul Rahman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Kita akan mendapatkan bagaimana beliau menyebutkan akidah ulama salaf fi itsbati as-sifatillahi azza wa jalla. Aqidah ulama salaf di dalam menetapkan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Dan perlu kita sampaikan sebab Imam As-Sabuni menulis kitabnya ini, yaitu karena beliau diminta oleh sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, untuk mengumpulkan satu fasal fi usuluddin, suatu pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok agama, allati istamsaka biha alladina madaw min a'immatid din, pokok-pokok agama yang di atasnya bertamassuk para ulama a'immatud din dahulu, wa ulamaul muslimin was salafus salihin, ulama-ulama kaum muslimin dan para salaf yang saleh. Beliau mengatakan juga, saya dimintai oleh saudara-saudara kami, saudara-saudaraku, kata beliau, untuk menyebutkan pokok-pokok ad-din, pokok-pokok agama yang di atas ini para ulama salaf mendapatkan hidayah dan mengajak manusia kepadanya pada setiap waktu. Dan wanuhu amma yudaduha
wa yunafiha jumlatal mu'minin al-musaddiqin al-muttaqin. Dan mereka meminta kepada saya untuk bagaimana saya menyebutkan larangan-larangan daripada ulama dahulu, bagaimana mereka melarang mendatangkan akidah-akidah yang berseberangan dengan akidah ulama salaf. Nah, dan bagaimana ulama salaf dahulu mengkafirkan orang-orang yang tidak berakidah dengan akidah selain daripada akidah yang di atasnya bertamasuk para ulama salaf. Maka beliau mengatakan, wabillahi taufik, aku mohon kepada Allah Azza wa Jalla taufiknya. Beliau mengatakan ashabul hadith. Siapa ashabul hadith? Ashabul hadith humul mutamassikuna bi kitabillahi ta'ala wal muttabi'una li sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar kita tahu siapa ashabul hadith dan siapa yang berhak dikatakan sebagai ashabul hadith. Siapa mereka? Humul mutamassikuna bi kitabillahi ta'ala. Mereka-mereka yang bertamassuk dengan kitab Allah, wa al-muttabi'una li sunnati nabihi Muhammad sallam, dan mereka yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syahrustani beliau mengatakan summu ashab al-hadith lianna inayatahum bi tahsil al-ahadith wa naql al-akhbar wa bina' al-ahkam 'ala an-nusus wa la yarji'una ila al-qiyas al-jali wal khafi ma wajadu khabaran aw athara. Dalam kitab beliau Al-Milal wan Nihal dinamakan mereka ashabul hadith karena mereka sangat memperhatikan kesungguhan mereka di dalam mendapatkan hadith dan di dalam menukilkan al-akhbar dan di dalam membangun hukum-hukum yang mereka letakkan ala nusus, di atas nas, yakni di atas nas Al-Quran dan hadith. Itulah mereka ashabul hadith. Wala yarji'una ila qiyas al-jali wal khafi, dan mereka tidak kembali kepada qiyas, apakah itu qiyas yang al-jali ataupun qiyas yang khafi, ma wajadu khabaran aw athara, selama mereka mendapatkan ini ada khabar atau ada athar, ada hadis, ada kitabullah, maka tidak perlu menjadikan hukum itu dari qiyas selama itu ada nas Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan ashabul hadith hafizahullahu ta'ala ahya'um wa rahim amwatahum, beliau mengatakan semoga Allah senantiasa menjaga mereka yang masih hidup dan semoga Allah merahmati mereka yang sudah meninggal. Apa kata Imam As-Sabuni? Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Mereka bersaksi bagi Allah Azza wa Jalla bil wahdaniyah, keesaan Allah. Walir Rasul sallallahu alaihi wasallam berrisalah wan nubuwah. Mereka ashabul hadith bersaksi dengan risalah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam wan nubuwah, dan kenabiannya.
wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyahu wa tanzilah. Dan mereka ulama ashabul hadits ya'rifuna rabbahum, mereka mengenal Rabbnya azza wa jalla bi sifatihi allati, dengan sifat-sifat allati nataqa biha wahyahu. Jadi ulama ashabul hadits mereka mengenal Rabbnya dengan sifat-sifat yang nataqa biha wahyahu, dengan wahyu, apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah kabarkan, apa yang Allah katakan dari sifatnya melalui wahyu. Dari jalan inilah ashabul hadits menetapkan sifat-sifat Allah. Au syahidalahu biha Rasulullah SAW, atau apa yang sudah disebutkan, ya, dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ala ma waradat al-akhbar as-sihah, yaitu dari hadis-hadis yang sahih. Wa naqalat al-udul as-thiqat anhu, wa nuqilat al-udul as-thiqat anhu, atau hadis-hadis yang sudah dinukilkan oleh ulama-ulama yang adil, ulama-ulama yang thiqah. Wa yuthbituna lahu jalla jalaluh ma athbatahu li nafsihi fi kitabih. Di sini mulai sekarang Imam As-Sabuni menjelaskan bagaimana ulama salaf ashabul hadits di dalam menetapkan sifat Allah. Beliau mengatakan yuthbituna lahu jalla jalaluh, mereka para ulama ashabul hadits menetapkan bagi Allah jalla jalaluh ma athbatahu li nafsihi fi kitabih, apa yang sudah Allah tetapkan di dalam kitabnya. Wa ala lisani Rasulullah SAW, dan apa yang sudah ditetapkan melalui lisan Rasulnya SAW. Wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi, dan mereka ulama salaf ashabul hadits la ya'taqidun tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi, mereka sama sekali tidak berakidah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Fayakuluna, maka mereka sekarang Imam As-Sabuni mencontohkan bagaimana akidah ulama salaf ashabul hadis dahulu. Fayakulun innahu khalaqa Adam biyadaihi. Ini contoh akidah ulama salaf ashabul hadis disebutkan oleh Imam As-Sabuni. Fayakuluna innahu khalaqa Adam biyadaihi, maka mereka ulama salaf meyakini, berakidah bahwasanya Allah jalla jalaluh khalaqa Adam biyadaihi, menciptakan Nabi Adam alaihi salam biyadaihi, dengan kedua tangannya. Kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi azza min qail qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Lihat, ini ciri ulama salaf ashabul hadits, sebagaimana yang kita sebutkan, mereka yang senantiasa bertamassuk dengan Al-Quran dan hadis, dan mereka membangun akidahnya di atas nas Al-Quran dan hadis. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah azza wa jalla menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan kedua tangannya, mereka mendatangkan dalil. Dalilnya apa? Firman Allah azza wa jalla, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah jalla fi'ulah mengatakan, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang mencegahmu untuk sujud, ya, kepada yang telah aku ciptakan biyadayya, dengan kedua tanganku, yakni Nabi Adam alaihi salam aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, maka
Lalu Imam As-Sabuni mengatakan wala yuharrifunal kalim an mawadhihi. Ulama salaf, ashabul hadis, mereka tidak mentahrif, mereka tidak merubah firman Allah Azza wa Jalla an mawadhihi, dari apa yang sedang Allah Azza wa Jalla bicarakan, kabarkan. Mereka ulama salaf membiarkan nas itu datang seperti adanya, tidak mereka rubah sama sekali. Ya. Mereka tidak merubahnya dari apa? Bihamlil yadaini 'ala ni'matain. Mereka tidak mentafsirkan kedua tangan di sini dengan apa? Dengan makna an-ni'matain, dua nikmat. Apakah mungkin kita akan menterjemahkan, mentafsirkan, ya, Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam dengan dua nikmat? Au al-quwatain, atau mereka ulama salaf tidak mentahrif, tidak merubah makna dua tangan di sini dengan al-quwatain, dua kekuatan. Apakah akan lurus makna atau tafsir kalau ditafsirkan, kalau ditakwilkan dengan apa yang mencegahmu wahai iblis sujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan dengan dua kekuatan? Tahriful Mu'tazilah. Sebagaimana ini adalah tahrif, penyelewengan makna yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah ini berkembang, muncul, ya, manakala Wasil bin Atha yang menampakkan bid'ahnya. Dia mengatakan bahwasanya al-fasiq, orang-orang fasik itu fi manzilah bainal manzilatain. Dia di satu tempat di antara dua tempat. Artinya tidak di neraka, tidak di surga. Orang-orang fasik. Wahuma al-kufru wal iman. Orang-orang fasik itu di antara kekufuran dan keimanan. Ini bid'ahnya Wasil bin Atha. Fataradahul Hasan al-Basri, seorang sayyidut tabi'in, Imam al-Hasan al-Basri, sayyidut tabi'in, lalu menolaknya di majelisnya. Ya. Fa'tazala inda Sariyah min Sawari Masjidil Basrah. Lalu dia i'tizal, ya, pergi dan membuat halaqah sendiri di bagian pojok masjid. Di masjid itu Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan halaqah kajiannya. Tapi ketika Wasil bin Atha menyampaikan akidahnya di hadapan Imam Al-Hasan Al-Basri, mengatakan bahwasanya al-fasik itu, orang yang fasik, fi manzilatin baina al-manzilatain, tidak kufur dan tidak iman. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyuruh dia pergi, ya, suruh angkat kaki dari majelis Imam Hasan Al-Basri. Nah, maka dari saat itulah muncul firqah Mu'tazilah, dan inilah peletak batu pertamanya Wasil bin Atha. Orang-orang Mu'tazilah yang kemudian mereka mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di antara akidah orang-orang Mu'tazilah ini yaitu mereka mentahrif, merubah, menyelewengkan makna sifat dua tangan bagi Allah Azza wa Jalla kepada dua nikmat atau dua kekuatan. Dan tentunya ini adalah makna yang mereka datangkan, makna yang sangat tidak lurus. Tidak seperti ini yang diyakini oleh ulama salaf. Karenanya Imam As-Sabuni di sini dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis menjelaskan bagaimana akidah ulama salaf yang di atasnya berakidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Demikian juga akidah ini, yakni akidah orang yang mentahrif, menyelewengkan makna al-yadain dengan kedua nikmat, dengan dua nikmat atau dua kekuatan, ini juga berakidah di atasnya orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah adalah mereka para pengikut Jahm bin Safwan, ya, para pengikut Jahm bin Safwan. Bid'ah Jahm bin Safwan ini mulai nampak di Turmuz dan dia dibunuh oleh, ya, Salim bin Ahwaz al-Mazini di suatu tempat namanya Moro, ya, di akhir khilafah Malik Bani Umayyah. Gurunya Jahm bin Safwan yang bernama Ja'ad bin Dirham, dialah yang meletakkan pemikiran atau peletak batu pertama pemikiran mengingkari semua sifat Allah, ya. Dan gurunya juga ini disembelih, dipenggal kepalanya oleh siapa? Oleh gubernur Basrah namanya Khalid Al-Qusari. Beliau ketika mendapatkan Ja'ad bin Dirham berakidah bahwasanya dia menolak sifat-sifat Allah, dia mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, maka ulama-ulama yang ada mengingkari akidah mereka ini, ya, dan para ulama menyampaikan kepada Gubernur Khalid Al-Qusari tentang rusaknya akidah Ja'ad bin Dirham ini. Lalu Ja'ad bin Dirham pada hari Idul Adha, dia mengatakan, dia naik ke atas mimbar dan mengatakan, Dahu duhayakum, dahu duhayakum, sembelihlah kurban kalian, wa taqabbalallahu duhayakum, semoga Allah menerima kurban kalian. Ama inni, adapun saya, fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham, adapun saya maka saya akan berkurban menyembelih ini Ja'ad bin Dirham, ya. Karena dia telah mengatakan Allah tidak berbicara, innallaha la yukallimu Musa, Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Intinya karena akidah Ja'ad bin Dirham ini tidak menetapkan sifat-sifat Allah azza wa jalla, maka Khalid Al-Qusari langsung memenggal lehernya di hari raya Idul Adha. Maka para ulama memuji apa yang dilakukan oleh Khalid Al-Qusari. Nah, kata Imam As-Sabuni, ahlakahumullah, semoga Allah membinasakan mereka, yaitu orang-orang yang tidak menetapkan sifat Allah. Allah jelas mengabarkan sifatnya demikian, lalu ada makhluk ini tidak mau mempercayai, tidak mau membenarkan apa yang Allah sampaikan. Sungguh ayat ini juga sampai dan didengarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat yang sekian ribu jumlahnya ketika turun ayat tentang sifat-sifat Allah, adakah di antara mereka yang mengingkari sifat-sifat ini lalu bertanya kepada Rasulullah, ya, bagaimana dua tangan bagi Allah wahai Rasulullah? Enggak ada, karena mereka salimul qalb, hati mereka penuh dengan keselamatan, menerima khabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wahyu Allah jalla jalaluh. Lalu kita mengatakan, lalu kita kemudian orang belakangan yang jauh dari kita wahyu Allah tabaraka wa ta'ala, jauh dari kita kenabian, lalu kemudian mengorek-ngorek, ya,
wahyu Allah tabaraka ta'ala yang tidak dilakukan oleh para sahabat, yang tidak dilakukan oleh ulama salaf. Maka Imam As-Sabuni mengatakan ahlakahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Karena ini akidah yang sesat, karena ini akidah yang batil. Maka kata Imam As-Sabuni, wala yukayyifunahuma bikaifin aw sabbahaha biaidil makhlukin tasbihul musabbihah khaddalahumullah. Maka ulama salaf ahlus sunnah ashabul hadith, mereka tidak mengatakan bagaimana sifat dua tangan bagi Allah, tidak. Wala sabbahaha, dan mereka ulama ashabul hadis juga tidak menyerupakan biaidil makhlukin, sifat dua tangan bagi Allah dengan tangan-tangan makhluk. Tasbihul musabbihah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang al-musabbihah. Ya. Al-musabbihah ini mereka apabila mendapatkan sifat-sifat Allah, mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini orang-orang musabbihah. Tidak seperti ini yang dilakukan oleh ahlus sunnah ashabul hadits, ulama salaf. Naam. Khaddalahumullah, semoga Allah menghinakan mereka, kata Imam As-Sabuni, yaitu orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Waqad a'adallahu ta'ala ahlus sunnah, dan Allah azza wa jalla sungguh telah memberikan perlindungan bagi ahlus sunnah, yakni mereka-mereka yang bertamasuk dengan kitab Allah, mereka yang bertamasuk beragama dengan agamanya Rasulullah SAW, mereka yang bertamasuk dengan aqidah dan keyakinan para khulafa'ur rasyidin. Nah, sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menyebutkan tariqatu ahli sunnah, jalan manhaj ahlus sunnah, Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan min tariqi ahli sunnati wal jamaah ittiba'u athari Rasulillah batinan wa zahira. Termasuk jalan tariqah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah ittiba'u athari Rasulillah batinan wa zahira, yaitu mereka mengikuti hadis Rasulullah batinan wa zahira, batin dan secara batin dan secara zahir. Wattiba'u sabilis sabiqin minal muhajirin wal ansar, dan mereka mengikuti jalan orang-orang terdahulu minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar. Wattiba'i wasiyati Rasulullah, dan mereka ahlus sunnah mengikuti wasiat Rasulullah, di mana beliau mewasiatkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'udhu 'alaiha bin nawajis. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang telah mendapatkan petunjuk setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku ini. Wa'udhu 'alaiha bin nawajis, gigitlah sunnahku ini dengan gigi geraham kalian. Itulah yang disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah ketika menyebutkan tariqatu ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah telah diberikan perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla minat tahrif wa tashbih, daripada tahrif. Nah, tahrif, insyaallah nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tahrif, kemudian tasbih, kemudian at-takyib. Ya, maka ulama salaf mereka terjauhkan dari mentahrif
ayat-ayat sifat Allah, mentasbih sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mentakyib. Para ulama salaf mereka tidak mengatakan bagaimana sifat Allah. Para ulama salaf tidak merubah makna ya lafaz atau makna daripada sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan dalam kitabnya. Wa manna 'alaihim bit ta'rif wat tafhim. Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada ulama salaf dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar, hatta salaku sabila tauhid wat tanzih, maka mereka menempuh jalan at-tauhid wat tanzih. Tauhid menetapkan sifat-sifat Allah, wa tanzih, dan mereka mensucikan sifat-sifat Allah dari mereka mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Wa tarakul qawla bit ta'til wat tasbih, mereka tinggalkan ya keyakinan atau ucapan at-ta'til. At-ta'til yakni orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah yang datang dari Al-Qur'an wa tasbih. Dan mereka-mereka yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan mereka berpegang dengan firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Jalla fi'ula, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, nanti kita akan sebutkan insyaallah kama warada fil Quran bi dzikril yadain, sebagaimana juga terdapat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan sifat dua tangan bagi Allah, lima khalaqtu bi yadayya, apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Kemudian firman Allah Jalla fi'ulah, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan tangan Allah Azza wa Jalla ya, bal yadahu, kedua tangan Allah, yadahu, kedua tangan Allah, mabsutatan, keduanya terhampar, yunfiqu kaifa yasha, Allah berimpak dengan kedua tangannya, kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan sebagaimana juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul firdausa biyadihi, Allah Jalla fi'ulah menciptakan al-firdaus, yakni surga al-firdaus, biyadihi, dengan tangannya. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.